Nih, bagi kalian yang umur-umur baru lulus sekolah ataupun yang hampir mau wisuda kuliah, yang lagi ngejalanin skripsi, gue mau sharing aja nih ya buat kalian semuanya. Jadi kalau lu butuh sharing ini, pantengin terus video ini. Tetap stay tune di channel Bah Entertainment. Check this out. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu semangat ya, selalu kuat buat ngejalanin hidup sehari-hari kalian, tetap optimis buat ngejalanin hidup kalian, tetap melangkah untuk masa depan kalian. Di konten kali ini gue akan sharing masa-masa gue kuliah, masa-masa gue mau skripsi, udah lulus kuliah, mau ngapain aja, gue ngelakuin apa aja. Jadi bagi teman-teman yang baru lulus sekolah maupun mau lulus sekolah maupun yang lagi skripsi, bentar lagi mau wisuda, pas banget nih. Mudah-mudahan ya sharing ini bisa buat referensi kalian semuanya ya. Jadi dulu gua tuh tergolong anak yang multi ya, bukan multi talenta sebenarnya, yang multi golongan baik maupun golongan buruk, bisa dibilang kayak gitu. Kalau dibilang bandel ya gue bandel gitu, bandel permanen nggak juga. Terus anak baik ya kadang bisa baik, anak cupu ya kadang cupu, anak gaul ya nggak gaul-gaul amat gitu. Bandel juga ya sedang lah bandelnya, nggak terlalu permanen. Jadi gua tuh dulu orangnya banyak penasarannya, apapun itu. Ketika ada suatu hal yang belum aku coba, ya udah, gue penasaran, pasti gue coba. Dulu gue tuh main bergaul sama semua golongan. Tujuan gue untuk bergaul ke semua golongan ya karena gue kepengen dapat ilmu kehidupan, terutama selain ilmu akademis ya. Oh, kayak gini nih. Kalau di kampus gue intinya kayak gini sih. Gue mau perhatiin mau serius enggaknya sama mata kuliah yang sedang gue pelajarin. Ya intinya gue berangkat. Pas waktu kuliah, gue yang penting berangkat aja dulu gitu kan. Gak usah mikir pusing nanti dikasih tugas apa enggak, nanti ujiannya gimana. Gue gak pernah mikir hal-hal yang kayak gitu. Intinya sekali ada kelas ya gue berangkat. Berangkat pagi pun ya tetap berangkat, sore pun tetap berangkat. Intinya kuliah ya gue berangkat aja dulu gitu. Nanti di kelas mau gimana, ada tugas apa enggak, dapat kelompok apa enggak, bisa ngerjain tugas atau enggak ya belakangan. Disuruh ngerjain tugas ya gue kerjain ya kan. Absen ya gue selalu absen, berangkat ya selalu berangkat, ujian ya tetap ujian ya kan. Ya kadang ujian pun nggak semulus itu juga gitu. Ya sering juga dapat nilai C, sering juga dapat nilai B, kadang juga dapat nilai A ya kan. Kalau dapat nilai C ya udah remedi gitu kan, ngerjain tugas, ngumpulin tugas ya, yang penting gua ngumpulin gitu. Itu kalau gua kuliah ya. Masuk enggaknya ilmunya ya
urusan belakangan gitu. Yang penting gue berangkat aja dulu, absen aja dulu. Itu sih kalau pas kuliah gue kayak gitu. Lebih fokus ke dunia luar sebenarnya pas masa-masa gue jadi mahasiswa. Karena gue berpikirnya kayak gini, ya mungkin walaupun gue juga harus menuntut ilmu di kampus, tapi pemikiran gue lebih banyak ilmu di luar kampus. Jadi lebih penasarannya itu gue menimba ilmunya di luar kampus. Itu sih alasan gue kenapa gue harus bergaul dari beberapa golongan. Gue gak pernah pilih-pilih teman ya kan. Pokoknya ada hal bandel ya gue coba, ada hal positif ya gue coba, gue pelajari, kalau bisa ya gue kuasai gitu kan. Dari segi syar'i, akademis, ya kan, kebandelan, apapun itu. Tapi prinsip gue kayak gini, bandel boleh, yang penting gue jangan bandel permanen. Apa sih bandel permanen? Ya contoh katakanlah kayak judi. Gue gak pernah tuh penasaran sama hal-hal judi. Makanya sampai sekarang yang namanya mahjong, poker, terus apapun itu yang namanya judi gue gak bisa. Bandel boleh, yang penting jangan bandel permanen. Judi, narkoba, gue enggak. Terus pakai tindik ataupun pakai tato, gue enggak. Kenapa begitu? Kalau gue mikirnya kayak gini, bandel permanen kan sampai tua pun gak bisa hilang. Jadi gue cukup bandel yang bandel bisa sembuh gitu. Pengen ngerasain bandel karena apa? Efek buruknya apa sih? Udah di situ. Gue coba. Yang terpenting gue bandelnya nggak permanen. Ada kalanya gue bandel, ada kalanya gue tobat. Itu dulu kayak gitu. Terus senang berantem juga, ribut lah gitu. Ya walaupun bareng-bareng temen, kadang ya sendiri gitu kan. Dulu tuh gue kayak gitu. Pernah dipukulin orang, pernah mukulin orang. Nah itu nggak perlu dicontoh juga gitu. Terus apa sih yang harus kalian siapin ketika kalian lulus, ketika kalian mau jadi sarjana? Yang perlu kalian siapin ya skill pribadi kalian. Skill itu kalau menurut gua harus berawal dari hobi. Hobi lu apa yang ada sangkut pautan sama akademis lu, sama background lu, ya lu tekunin. Yang terpenting itu sih yang buat bekal buat masa depan lu. Skill lu dalemin, jangan nanggung gitu, yang berkaitan sama background lu pelajarin sampai lu bener-bener mahir gitu. Yang mahirnya kayak gini, lu bisa bertarung, bisa bersaing ketika lu mau mempergunakan ijazah lu. Lu harus punya value tersendiri ketika lu ngelamar kerja di perusahaan. Lu bisa nih adu skill gitu, lu punya skill. Itu yang harus jadi fokus utama buat bekal ketika lu mau terjun ke dunia industri. Penting bro. Nah, nanti kan lu juga mau bertarung sama orang dalam, mau bertarung sama orang titipan, kan kayak gitu. Ini ketika lu kepingin terjun ke dunia industri. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, nih gue skillnya gimana? Ya, kalau lu bingung nentuin skill mau ke arah mana, ya udah lu berawal dari hobi lu. Hobi yang berkaitan dengan background lu. Tapi kalau yang hobi gua nggak ada sangkut pautan sama background, ya udah nggak apa-apa. Tekunin aja gitu. Daripada lu nggak punya skill, walaupun hobi lu tuh beda jalur sama background, yang penting hobi itu nanti ujung-ujungnya bisa bermanfaat buat masa depan lo. Ketika lu punya hobi, lu tekunin hobi tersebut, lu jangan nanggung.
sampai lu menjadi pro lah di dalam hobi lu gitu, dan bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat diri lu gitu. Khususnya buat cowok ya. Cowok tuh sebenarnya harus berani mencoba, harus banyak penasarannya. Terus yang terpenting kalian harus pede, berbaur, bersosial gitu. Pede, jangan minder. Iya, pede, berinteraksi sama orang baru, beradaptasi di lingkungan baru. Karena apa? Yaitu salah satu value yang lu butuhin banget. Ketika lu pede untuk berbaur, pasti lu juga dapat circle yang positif, banyak link, ya kan? Banyak relasi. Ketika lu banyak relasi, menguntungkan buat diri lu ketika lu butuh sesuatu, butuh channel, butuh informasi. Ya kalau menurut gua gitu sih. Ketika umur-umur mau produktif, yang terpenting jangan takut gagal, jangan malas untuk mencoba. Dan rasa penasarannya juga harus tinggi. Di umur-umur 20 ke atas, 17 ke atas dah. Umur produktif banget tuh. Buat kalian yang masih umur 17-an sampai ke 25, di bawah 25 ya, lu pada harus pintar bersosial, pede buat berinteraksi, bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Itu sangat menyelamatkan masa depan lu banget gitu. Terus jangan malas untuk mencoba, jangan lemah untuk berusaha, sampai lu menemukan jati diri lu. Lu menemukan titik di mana yang lu mau pilih, lu mau tekunin gitu. Dan lu harus punya prinsip, harus berani terhadap pilihan lu, dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan lu. Punya prinsip. Jangan ngikut-ngikut kebanyakan orang. Kalau lu ngikut-ngikut kebanyakan orang di tahun sekarang, kelar hidup lu. Gimana mau bersaing? Saingannya udah banyak banget. Saingan yang normal udah banyak, apalagi saingan yang gak normal. Itu seperti itu. Jadi bukan lagi nakut-nakutin. Intinya kayak gini, lu pada siapin skill kalian, lu harus pede, pinter berinteraksi, pinter berkomunikasi. Soal bandel gampang. Itu proses. Konsultasi bandel, ngobrol bandel, gue jabanin. Pesan gue gitu sih. Lu harus punya rasa penasaran yang tinggi. Ketika lu punya rasa penasaran tinggi, lu bakalan dapat banyak ilmu. Ketika lu banyak ilmu, lu enak. Nanti ke depan lu mau milih jalan mana, enak. Jangan nanggung. Itu sih. Buset, zaman sekarang persaingannya bro, luar biasa. Yang zaman dulu aja, yang zamannya gua, persaingannya nggak sebanyak sekarang, nggak mudah, apalagi yang sekarang. Makanya lu harus bisa menjadi pembeda dari kebanyakan orang. Ketika lu menjadi orang yang beda dari orang lain, disitulah titik kemudahan yang akan lu dapetin. Jadi kalau video ini rame, nanti sharingnya gue lanjut. Terima kasih, pantengin terus, support terus channel Bach Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe.